Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bersama saya. Seperti biasa kali ini membacakan mimpi lagi ya, membacakan mimpi dari orang-orang yang disampaikan ke Kang Diki. Jadi mimpi ini tidak hanya dialami oleh satu orang atau tidak hanya dialami oleh grup Gaza saja. Mengingatkan kembali bahwa mimpi-mimpi di akhir zaman itu insya Allah banyak benarnya. Sesuai hadis juga, di akhir zaman mimpi umat muslim itu jarang tidak benar atau sering benar. Dan risalah kenabian itu sudah terputus karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Tapi tetap akan ada petunjuk, yaitu berupa mubasyirat. Dan di mimpinya Muhammad Qasim itu juga pernah dinyatakan bahwa akan banyak umat-umat muslim lain itu yang mengalami mimpi-mimpi yang luar biasa seperti mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Jadi untuk mimpi kali ini dialami oleh seseorang bernama Nina. Dia ini dari Brunei. Mimpinya lebih dari satu ya. Coba kita baca dulu kedua mimpinya, kemudian kita coba cari maksud atau maknanya dari mimpi ini ya. Ini mimpi pertamanya seperti ini. Saya tidak ingat persis mimpinya, tapi saya pikir saya melihat sebuah kapal dalam mimpi itu, dan kapalnya sangat besar. Sepertinya saya berada di kapal itu, tapi hanya sebentar. Lalu saya keluar dari kapal tersebut. Saya tidak ingat apakah saya benar-benar melakukan perjalanan saat berada di kapal Kang Diki sebelum akhirnya keluar dari kapal itu. Jadi ternyata menampilkan kapalnya Kang Diki. Jadi seakan-akan kapal laut miliknya Kang Diki. Ternyata ini kalau tidak salah mimpinya sudah lama. Sudah lama baru diceritakan. Jadi di mimpi pertama ini ada kapalnya Kang Diki. Kapalnya sangat besar. Dan si pemimpi ini berada di kapal itu, tapi tidak yakin, si pemimpi tidak yakin apakah sempat melakukan perjalanan atau tidak di kapal tersebut. Lalu ini berlanjut ke mimpi kedua ya. Di mimpi kedua kalimatnya seperti ini. Lalu saya juga bermimpi lagi tentang kapal Diki Chandra. Dalam mimpi ini, di tempat saya di Brunei sedang hujan deras sekali. Tidak lama kemudian, masih dalam mimpi yang sama, muncul kapal Kang Diki di mimpi saya. Saya tidak ingat apakah saya berada di kapal itu, tapi sepertinya saya ada di dalam kapal tersebut. Cuaca dalam mimpi saya sangat buruk, kalau tidak salah. Cuacanya seperti badai atau semacamnya. Kapal itu ada di laut atau semacamnya, dan kemudian cuacanya benar-benar buruk. Saya tidak ingat apakah saat itu juga hujan deras. Terus ada kelanjutannya ya. Saya tidak ingat apakah saya berada di kapal itu bersama ibu saya dan saudara ketiga saya yang laki-laki. Saya adalah anak pertama. Saya rasa saya melihat saudara kedua saya. Jadi saudara yang kedua ini perempuan. Dia juga ada di kapal itu. Tapi dalam mimpi saya, dia tidak bersikap baik. Tapi yang saya tahu, adik perempuan saya tidak bersikap baik dalam mimpi tersebut. Kemudian lanjut ya. Saya tidak ingat apakah saya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan saya dari cuaca buruk. Ibu saya ada bersama saya saat itu. Dalam mimpi, saya berdoa dan memohon kepada Allah agar menyelamatkan saya dari bencana cuaca buruk tersebut. Saya rasa bagian ini terjadi di awal mimpi saya, jika saya tidak salah ingat. Jadi si pemimpi ini sebenarnya punya 4 saudara. Dan dia ini adalah anak pertama, anak keduanya perempuan, anak ketiganya itu laki-laki ya, yang sempat disampaikan di mimpi ini. Nah di mimpi ini itu, kedua mimpi ini itu menggambarkan tentang munculnya kapal Kang Diki yang sangat besar. Dan di mimpi kedua disambung dengan keadaan kondisi saat kapal itu muncul ya. Ternyata itu cuacanya sangat buruk, seperti badai atau semacamnya. Nah ini mengingatkan kembali kita kepada mubasyirat yang sebelum-sebelumnya. Sudah pernah ada
mimpinya helper yang memimpikan Kang Diki, ternyata kan Kang Diki ini juga memiliki kapal kan, memiliki kapal yang besar yang di dalamnya itu banyak harta karun. Nah ternyata di mimpi ini pun ditampilkan lagi Kang Diki membawa kapal. Nah di kondisi di mimpi ini ternyata suasananya itu sedang hujan atau badai. Waktu saya pertama kali membaca mimpi ini ya, itu terbersit pikiran terkait dengan kapalnya Nabi Nuh ya. Terkait dengan kapalnya Nabi Nuh, di mana ceritanya di Nabi Nuh itu kan beliau memang disuruh oleh Allah untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar, karena nanti akan ada azabnya Allah kan di daerah tersebut. Setelah kapalnya jadi, kemudian hewan-hewan berpasangan masuk ke dalam situ. Kemudian terjadilah suatu banjir bandang yang sangat besar, menenggelamkan daerah-daerah di situ. Nah ini mungkin kurang lebih sama dengan mimpi yang kali ini. Jadi seakan-akan memang Kang Diki itu akan membawa sesuatu atau mengomandai sesuatu yang dimana kalau misalnya orang itu ikut ke dalam kapal itu bisa bebas dari fitnah atau cobaan yang ada. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang dibawa oleh Kang Diki atau apa yang dimiliki Kang Diki berupa suatu perkumpulan atau suatu organisasi atau apalah yang dikomandai oleh Kang Diki, barang siapa yang ikut di situ maka dia insya Allah akan terbebas dari fitnah-fitnah yang akan ada. Nah untuk saat ini kita tahu organisasi atau perkumpulan tersebut itu kan Gaza. Dan lebih spesifik lagi itu adalah perkumpulannya yang ada di Bukit Lebah. Jadi sebenarnya menurut saya mimpi ini tuh memberikan gambaran lagi kepada kita bahwa apa yang dibawa oleh Kang Diki itu, entah itu organisasinya, perkumpulannya, itu bisa menyelamatkan kita itu dari fitnah-fitnah yang akan datang. Entah ini fitnah yang seperti apa, tapi yang jelas dengan menaiki kapalnya Kang Diki atau dengan mengikuti Kang Diki, kita itu bisa aman dari fitnah-fitnah yang akan ada. Kurang lebih itu untuk pembacaan mimpi yang kali ini. Sekali lagi ya disampaikan kepada kita semua bahwa namanya takwil itu adalah mencoba menyampaikan apa yang didapatkan dari ahli takwil ya. Kebenaran sejati itu tetap milik Allah. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau misalnya nanti di takwil-takwil ini ada sesuatu yang kurang atau salah atau kurang mendekati kebenaran misalnya. Tapi harapan kita bersama semoga dengan adanya mimpi ini dan ada takwil ini bisa memberikan gambaran kepada kita terkait apa-apa yang akan terjadi di masa akan datang, sehingga kita itu bisa mengambil langkah yang baik untuk kedepannya. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.